semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau sangat baik, sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
kami berkata kami mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab kami percaya sukacita Allah dilimpahkan. Anggur yang baru Engkau berikan. Kekuatan yang baru Tuhan curahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Haleluya. Katakan haleluya.
dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami melihat apa yang kami alami hari-hari ini, satu hal kami mau katakan sama Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Biar setiap kami, saat ini kami datang, kami cari wajah Tuhan lebih lagi. Sebab itu yang kami perlukan dalam hidup kami. Sebab itu yang kami rindukan Tuhan. Berada dalam hadirat-Mu, itu yang kami perlu. Bersekutu dengan-Mu, kami rasakan kasih-Mu.
setiap kami hati yang mengasihi Engkau lebih lagi. Biar Tuhan kami berkata, kami mau terus cari wajah Tuhan. Perbarui hati kami, Roh Kudus. Sungguh indah Kau, Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini mari Tuhan berbicara, Tuhan, melalui firman-Mu, Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, Tuhan, buat umat-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami, memulihkan hati kami, Tuhan. Mari terus berkarya, Roh Kudus. Dan kami siap, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Tanjung Duren, Shalom Pak Agus, Shalom Cimeko, Shalom Ko Budi, ya, Shalom semua pengerja, aktivis, semua sidang jemaat Tuhan GBI Tanjung Duren yang saya kasihi dan saya rindukan. Sudah lebih dari 1,5 tahun ya, kita tidak pernah bertemu kembali secara fisik. Kita tidak pernah lagi bisa berjabat tangan, kita tidak bertemu dan bisa berpelukan melepas rindu. Ya, walaupun hari ini kita hanya bertatap-tatapan di layar, ya, semoga sedikit bisa melepaskan dahaga kerinduan kita satu dengan yang lain, ya. Nah, hari ini saya akan sharing tentang vision, tentang visi, saudara. Apa sih visi itu? Ya. Visi adalah seperti satu cahaya yang hanya terang seperti titik yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Dan kita harus mengejarnya. Satu cahaya yang di dalam satu kegelapan seperti satu titik, dan kita akan menuju kepada cahaya yang hanya sebesar satu titik noktah. Di dalam satu ruangan yang begitu gelap gulita, tanpa cahaya sama sekali, tapi begitu ada satu titik cahaya, maka itu akan menuntun kita. Itu akan membawa kita berjalan menuju kepada cahaya tersebut. Nah, saudara, di Amsal pasal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Di terjemahan Amplified Bible, saudara, ini bagus, saudara, ya. Where there is no vision, there is no redemptive revelations of God, the people perish. You see, vision leads to direction. Vision gives direction. Pada saat orang mendapatkan visi, maka itu akan menuntun dia kepada arah yang Tuhan mau untuk dia jalani. Nah, saudara, saya percaya bahwa di dalam Alkitab
Ya, kalau saudara mempelajarinya, maka saudara akan melihat begitu banyak cara Tuhan untuk memimpin orang-orang kepada visi, saudara. The Bible itself is a vision of book, saudara. The Bible itself teaches how God's people to live by vision and doing it, accomplish it, fulfill it into a mission. You see, most of God's people in the Bible, they lead their life by God's vision. For example, see Noah. Tuhan memberikan dia visi kepada Nuh untuk membangun bahtera. Saudara, orang pada zamannya tidak percaya dan menertawai, ya, mengolok-ngolok mungkin apa yang Nuh lakukan. Tapi Tuhan memberi dia visi keselamatan buat dirinya dan keluarganya. Dan dia melakukannya. Dan itu memimpin dia kepada keselamatan. Dan Tuhan memberikan dia visi. Dia melihat ada busur di langit yang Tuhan berikan kepada dia sebagai tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan lagi menurunkan hujan yang berlarut-larut begitu lama sampai berbulan-bulan, dan itu menyebabkan air bah yang menimpa seluruh bumi dan menyebabkan kematian umat manusia pada zaman itu. Dan Tuhan juga memberi visi, saudara, kepada Abraham. Dia hidup menurut visi dari Tuhan. Dia percaya pada visi Tuhan. Dituntun oleh visi Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian yang dia tidak pernah pergi, yang dia tidak pernah datangi sebelumnya, yang itu bukan adalah tanah leluhurnya. Bahkan dia harus keluar dari tanah nenek moyangnya. Dia pergi menuju ke arah tanah perjanjian yang Tuhan berikan dia lewat vision, lewat visi. Pada saat satu tempat dia berhenti di padang Haran, papanya tidak mau melanjutkan lagi perjalanan sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi Abraham berdasarkan visi dari Tuhan, dia berjalan terus pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saudara lihat Musa juga adalah orang yang hidup berdasarkan visi. Walaupun pertama dia ragu-ragu, tetapi Tuhan menuntun dia supaya dia boleh menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tempat yang Tuhan memang berikan buat bangsa Israel. Bukan Mesir tempat yang Tuhan berikan, tetapi tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan janjikan kepada bangsa Israel melalui Abraham. Dan Musa pada saat dia akan mati, saudara, dia dibawa Tuhan pergi ke namanya Gunung Nebo. Di Gunung Nebo diperlihatkan kepada dia sekilas, ya, daerah yang begitu luas, tempat tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Apakah Musa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan? Musa tidak masuk, saudara. Secara physically dia tidak masuk ke dalam. Tetapi secara roh dia masuk ke tempat perhentian, di tempat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada manusia sejak awal mula, yang Tuhan sudah sediakan buat manusia pada awal mula di Taman Eden, supaya manusia bisa menikmati hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Saudara tahu bahwa arti dari Nebo, Gunung Nebo, artinya adalah tempat yang mulia. Tempat yang mulia berarti Tuhan sudah membawa Musa ke tempat yang dimuliakan. Dia tidak masuk ke tanah perjanjian secara fisik, tapi dia menanti-nantikan tanah air surgawi, dan dia sudah mendapatkannya di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Secara fisik dia tidak sampai ke tanah perjanjian, tetapi rohnya kembali kepada Tuhan dan tinggal di dalam tanah perjanjian. Saudara, Gunung Nebo adalah tempat yang mulia artinya. Berarti Tuhan sudah membawa dia di tempat yang mulia, tanah air surgawi, tinggal bersama dengan Tuhan. Dia hidup oleh visi, saudara. Tuhan perlihatkan kepada dia. Dan satu lagi di perjanjian baru, saudara. One true character of a person who live by vision. Dia adalah Yesus Kristus, saudara. Jesus is a mission visioned person who ever live in this world. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mempunyai hidup yang berdasarkan visi yang ditunjukkan, yang diejawantahkan dalam tindakan, perbuatan, perkataannya, saudara. Di dalam misi yang dia kerjakan selama dia hidup.
Apa yang dia lakukan itu berdasarkan visi yang Bapa berikan kepadanya. Bahkan pada saat dia memilih para murid sekalipun, dia berdoa semalam-malaman mencari tuntunan Tuhan, mencari visi Tuhan atas hidupnya, mencari Tuhan, tuntunan Bapanya untuk apa yang harus dia lakukan, bahkan dalam memilih para murid. Jadi para murid dipilih, saudara, berdasarkan visi. They are chosen to be a fisher of men. Mereka dipilih untuk menjadi penjala manusia. Tuhan datang dalam hidup mereka dan memberikan mereka vision supaya menjadi penjala manusia. Dan murid-murid ini menangkap, mereka mengikuti Yesus. Saudara lihat dari generasi demi generasi, from generation to generation in the Bible, orang-orang berjalan dalam visi Tuhan. Bila ada satu generasi gagal untuk melakukan satu visi, maka Tuhan akan raise up another generation to complete and fulfill the vision. Jadi akan ada orang-orang yang melanjutkan dan menyelesaikan visi yang Tuhan memang sudah tetapkan, saudara. Tuhan memakai orang-orang, dan ada orang-orang yang mau bekerja sama, ada orang-orang yang terpanggil, ada orang-orang yang mau ikut di dalam visi yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Nah, saudara, saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, kalau enggak, kita nggak akan di sini, saudara. Karena kita dipanggil dari gelap kepada terangnya ajaib. Kita dipanggil oleh satu terang yang kita datang kepada terang itu dan kita menerima anugerah keselamatan. Sehingga terang itu menerangi hidup kita yang begitu kotor. Kita mau diselamatkan, kita mau terima anugerah pengampunan itu. Dan darah Yesus yang kudus, yang suci, menyucikan, mengampuni kita dari segala dosa. Itulah pertama kalinya kita menerima visi dari Tuhan. Visi akan kerajaannya, visi akan terangnya, visi akan kasihnya. Saudara lihat di Alkitab menyatakan begitu banyak akan kasih Tuhan kepada manusia. Bahwa Alkitab itu adalah buku yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kebenaran Allah, menyatakan betapa Tuhan mengasihi manusia, betapa God shows His providence to His people. Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada umatnya, Dia mengasihi umatnya, dan Dia menyatakan bahwa Dia Allah yang melindungi, memelihara umatnya. Nah, saudara dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan dari awal mula, karena Tuhan punya visi atas hidup kita. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan punya maksud buat setiap kita yang Dia mau untuk kita hidup di dalam visi itu, melakukannya di dalam misi, dan menyelesaikannya into fulfilling the mission. Saudara, saya percaya, saudara, Tuhan punya visi dan visi ini begitu penting. Tetapi Tuhan mau memakai setiap kita, Tuhan mau memakai manusia, Tuhan mau bekerja sama dengan manusia untuk melakukan visi itu yang dinyatakan dalam bentuk misi. Nah, Dia begitu mengasihi kita dan Dia begitu baik, saudara. Dia mau pakai kita, Dia mau kerjasama dengan kita. Bukankah itu satu anugerah, itu satu kehormatan besar untuk kita bisa jalani bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, saudara, apapun posisi saudara sekarang, dimanapun saudara berdiri sekarang, di dalam gerejamu, di dalam tempatmu bekerja, di dalam tempatmu berusaha, posisimu di dalam keluargamu, Tuhan punya rencana buat setiap kita. Tuhan punya visi buat setiap kita. Dan Tuhan mau tuntun setiap kita, saudara. Terlebih kalau saudara, Tuhan tetapkan kita di gereja ini. Tuhan tetapkan kita di GBI Tanjung Duren. Tuhan punya visi atas setiap kita melalui pemimpin kita, melalui leader, saudara, melalui gembala kita, melalui Pak Agus. Tuhan mau tuntun umatnya karena Tuhan mengasihi gerejanya. Jadi tidak mungkin gerejanya dibikin terhilang, saudara. Where there is no vision, the people perish. Kalau tidak ada visi, maka orang-orang akan terbengkalai, orang-orang akan lenyap, orang-orang akan hilang, orang-orang akan mati, saudara. Gereja kalau tidak punya visi akan mati. Gereja kalau tidak menangkap hati Tuhan, tidak menangkap visi Tuhan, maka gereja itu akan tersesat. Nah, saudara, Pak Agus sebagai gereja, pemimpin gereja kita punya visi. Dia sungguh-sungguh mendoakan apa yang Tuhan mau untuk kita sama-sama lakukan.
Nah, kita harus mengikuti saudara apa yang Tuhan tuntun kepada kita melalui visi dari pemimpin saudara, pemimpin kita, yaitu Pak Agus. Nah, saya percaya there's nothing in this world accidentally happen without God, saudara. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan, saudara. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. We are living by God's design. Kita hidup oleh desainnya Tuhan, oleh jalan aturnya Tuhan. Tuhan mengatur jalan hidup kita oleh satu desain. Hari demi hari dia menuntun kita. Dan saya percaya saudara, apapun posisi saudara, apapun standing saudara saat ini, ya, dimanapun saudara saat ini, itu bukan satu kebetulan. Tuhan mempercayakan engkau satu pelayanan, Tuhan mempercayakan engkau satu posisi, Tuhan mempercayakan engkau satu tanggung jawab, karena Tuhan mau supaya engkau menggenapi visinya, baik itu atas dirimu, atas keluargamu, ataupun atas gerejamu. Saudara, saya yakin sekali ya, Tuhan akan memakai setiap kita. Bagaimana Tuhan menuntun kita melalui gembala pembina kita Pak Niko, bahwa ini adalah Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah di akhir zaman secara besar-besaran dan tidak pernah akan ada lagi, untuk memperlengkapi kita untuk masuk dalam penuaian besar, penuaian berlaksa-laksa jiwa yang tidak akan pernah ada lagi di akhir zaman yang paling terakhir ini. Dan kita masuk bersama-sama menggenapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam visinya buat setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari sama-sama kita belajar hidup di dalam visi, ya, setia dan percaya kepada visi Tuhan. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau memakai kita untuk menggenapi visinya, supaya kita sampai pada rencana Tuhan. Dan kalau kita sampai pada rencananya, kita akan masuk dalam tempat perhentian, sebagaimana Musa, sebagaimana semua orang-orang kudus lainnya di perjanjian lama maupun di perjanjian baru yang sudah sampai mendahului kita di perhentian yang mereka berhenti dari jerih lelah mereka. Saudara, kita bisa sampai pada visi itu kalau kita tidak berhenti dan menyerah. Mari bersama-sama kita saling bergandengan tangan, kita saling menguatkan lebih lagi, kita saling menasihati, kita saling bersama-sama saling mengingatkan, saudara, mendoakan satu dengan yang lain supaya kita tetap sama-sama kuat. Tidak ada yang goyah, tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi terbawa oleh arus dunia ini. Tapi kita terus berpandang pada visi Tuhan, seperti satu cahaya titik di tengah kegelapan yang kita mau kejar kepada cahaya itu. Kita mau tahu apa sih yang ada di dalam cahaya itu. Cahaya itu akan menerangi sekitarnya. Maka kita akan berjalan, dituntun oleh Tuhan step by step, saudara. Tuhan Yesus sendiri setiap hari dia mencari visi dari Bapa. Setiap hari dia berdoa, datang kepada Bapaknya, meminta visi, meminta tuntunan Bapaknya. Apalagi kita, saudara. Kita perlu berjaga-jaga, saudara. Kita perlu berdoa bersama. Kita perlu berdoa secara pribadi dalam satu pribadi kita sehari-hari untuk kita cari visi Tuhan atas hidup kita, supaya kita tidak perish, saudara. Supaya kita tidak terhilang, supaya kita tidak tersesat. Dan kita berjalan sebagai sama-sama satu kawanan domba Tuhan yang sampai pada maksud rencana Tuhan bagi kemuliaan namanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin bahwa kita akan mencapainya bersama-sama. Kalau kita bersama-sama, maka tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Tuhan berkata pada saat manusia bersama-sama mau membangun menara Babel, Tuhan katakan ya, mulai hari ini tidak ada yang kalau mereka rencangkan bersama-sama dalam satu suara, dalam satu bahasa, itu tidak mungkin tidak terlaksana. Karena itu kita harus unity, saudara. Di dalam Kristus kita unity bersama-sama, maka kita akan bisa mencapainya bersama-sama. Sesulit apapun tantangan rintangan, kita pasti akan bisa hadapi bersama, karena Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita satu hati berdoa. Bapa, terima kasih, mau bersyukur Engkau boleh menyatakan Tuhan rencanamu, visimu, kehendakmu atas setiap kami. Biar kami boleh memegang teguh itu, Tuhan. Kami boleh memegang erat itu. Kami tidak menjadi goyah, Tuhan.
Kami boleh bersama-sama Tuhan masuk dalam kehendak rencana-Mu Tuhan. Engkau mau memakai kami, biarlah kami setiap kami Tuhan tidak berhenti, tidak menyerah Tuhan atas tantangan yang ada di depan kami, yang kami hadapi sekarang Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang memberatkan kami, banyak masalah-masalah yang kami hadapi, datang silih berganti bertubi-tubi Tuhan. Tapi kami nggak mau menyerah Tuhan. Kami mau terus memandang Engkau, kami memandang kepada visi yang Engkau berikan pada kami, supaya kami jalani itu sampai kepada garis akhir. Kami tidak menyerah Tuhan. Kami tahu Engkau beserta dengan kami. Dan ada great reward Tuhan. Ada satu hadiah upah yang besar Engkau beri bagi kami. Dan upah yang besar itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami boleh menantikan Engkau. Kami boleh bertemu muka dengan muka dengan Engkau. Kami boleh memeluk Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Engkau sungguh-sungguh nyata Tuhan. Dan kami boleh Tuhan melihat bahwa Bapa kami sungguh-sungguh nyata dan hidup Tuhan. Kami boleh menyentuh Engkau secara langsung. Kami menanti-nantikan Tuhan kedatangan-Mu kedua kali. Kami menanti-nantikan Tuhan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Kami boleh bersama dengan Engkau selamanya Tuhan, tidak terpisahkan lagi. Dan kami boleh Tuhan juga menerima mahkota setiap kami dan memerintah bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudaraku Tuhan, buat Pak Agus Tuhan, Cimeko, Budi, dan semua leaders Tuhan, pemimpin-pemimpin Tuhan yang ada di Tanjung Duren. Biar mereka bersehati bersama-sama Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan kuasa jahat yang bisa memecah belah mereka. Biar kuasa Tuhan yang mengikat erat mereka Tuhan. Pada saat mereka fokus kepadamu, maka Engkau sendiri mengikat erat mereka Tuhan. Memeluk erat mereka Tuhan menjadi satu di dalam keluarga Allah yang mempersatukan kami bersama-sama di dalam Engkau. Dan semua sidang jemaat Tuhan akan mengikut Tuhan. Semua Tuhan pengerja aktivis bersama-sama mengikut Tuhan. Mengikuti Tuhan tuntunan-Mu atas gereja-Mu Tuhan di GBI Tanjung Duren. Mengikuti tuntunan-Mu atas visi-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada gembala kami Tuhan, kepada Pak Agus Tuhan. Berikan dia kepekaan lebih lagi, beri dia hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan tulus. Dan Tuhan juga Tuhan Kau buat kami semua juga boleh rendah hati untuk boleh mengikuti tuntunan-Mu Tuhan melalui Pak Agus. Dan kami percaya Kau menuntun gereja-Mu, Kau menuntun kami melalui visi-Mu kepada pemimpin kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu sidang jemaat Tuhan, semuanya Tuhan. Ya, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami harus melalui apapun Tuhan, sekalipun kami mengalami sakit penyakit, kami percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak akan takut. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut. Sebab gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau selalu beserta dengan kami sebagai panglima perang kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua sidang jemaat Tuhan GBI Tanjung Duren ke dalam tangan Tuhan. Pengasihan-Mu sempurna atas mereka. Pemeliharaan, penyertaan, dan perkenanan Tuhan turun dan tinggal tetap atas kami semua. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberi. Mari persiapkan dan beri yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelum memberi kita bersatu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, kami percaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi biar setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Pakai Tuhan hidup kami lebih lagi. Allah, Engkau yang memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Sebentar kami ingin memberi, ajar setiap kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat PPW Night malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami boleh memuji, menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang sungguh sayang sama setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you buat hari ini Tuhan. Kalau Engkau menyatakan kasih-Mu besar atas setiap kami. Engkau yang memberikan satu proses kepada setiap kami. Proses yang gak melebihi kekuatan kami. Namun Engkau terus berikan kami kekuatan untuk melewati itu semua. Bahkan menang, terus menang. Bahkan lebih dari pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap daripada tulang-tulang yang kering Tuhan bangkitkan. Setiap semangat yang patah juga Tuhan bangkitkan. Untuk tetap semangat di dalam Engkau. Berapi-api di dalam Engkau Tuhan. Lewati masa-masa yang sulit ini, kami tahu Tuhan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kami tahu Tuhan setiap yang sakit udah Tuhan sembuhkan. Setiap yang terikat Tuhan udah lepaskan. Bahkan setiap orang-orang yang mungkin stagnan dalam hidupnya Tuhan, Tuhan kasih terobosan hari ini. Melalui pujian penyembahan malam hari ini Tuhan, Engkau bicara pada setiap pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan ada kelepasan, ada kesembuhan. Bahkan ada terobosan yang besar dalam hidup setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap firman yang Tuhan boleh bagikan hari ini Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman itu adalah firman yang berema dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang membagikan isi hati-Mu hari ini Tuhan. Keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Setiap apa yang dikerjakan dengan takut akan Tuhan, biar Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bapak, kami juga percaya Tuhan setiap otoritas yang ditaruh di atas kami. Pak Niko beserta keempat wakilnya, Pak Samuel Gunawan beserta wakilnya, bahkan Pak Agus dan Ko Budi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu atas setiap mereka sempurna di dalam nama Yesus. Kami juga percaya Tuhan, setiap daripada mereka memiliki visi yang tajam daripada Tuhan untuk mengembalakan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Mungkin gak mudah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hikmat dari Tuhan, belas kasih dari Tuhan, bahkan kasih karunia dari Tuhan memampukan setiap mereka untuk berjalan kuat bersama Tuhan. Gak pernah lelah, gak pernah letih, gak pernah lesu. Bahkan terus di momen-momen seperti ini Tuhan, ada ide-ide kreatif daripada Tuhan untuk membangkitkan, bahkan menuai jiwa-jiwa di akhir ini Tuhan. Pentakosta ketiga-Mu terjadi di Indonesia. Pentakosta-Mu ketiga terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Kami mungkin saat ini kami dilihat oleh bangsa-bangsa kami nomor satu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, nomor satu itu kan bangsa kami dilihat. Belas kasih Tuhan turun atas Indonesia. Belas kasih Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Biar bangsa kami gak dilihat karena COVID tertinggi Tuhan, tapi karena ada belas kasih-Nya Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Dan biar dari Indonesia ke bangsa-bangsa Tuhan penyertaan Tuhan. Biar bangsa-bangsa benar-benar Tuhan, dari west ke east Tuhan, benar-benar terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Pentakosta ketiga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, untuk setiap pelayan-Mu yang melayani hari ini Tuhan, berkati berlimpah-limpah.
Kami percaya Tuhan, penjagaan, penyertaan Tuhan atas setiap mereka sempurna. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain, kami siap untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Tuhan, Kau memberkati sidang jemaat-Mu, Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau berkati, Tuhan, rumah tangga mereka. Engkau berkati usaha mereka. Engkau berkati, Tuhan, bahkan bisnis mereka. Tapi hamba berdoa juga secara khusus, Engkau memberkati tubuh, jiwa, roh. Pelihara hidup mereka, Tuhan Yesus. Pelihara hidup seluruh anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia itu tercurah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama boleh berkata, amin, amin. Tuhan Yesus berkati ya, saudara. Selamat malam semua. God bless. God bless.